إليك. معاشر المسلمين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا فضيلة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله مقلب القلوب وغفار الذنوب وستار العيوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الكرم والجود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ومفرج الكروب، وعلى آله وأصحابه أهل الركوع والسجود. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. فاتقوا الله ما استطعتم وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan salat Idul Adha di tahun 2023 Masehi atau di tahun 1444 Hijriah ini. Ketahuilah bahwa salat yang kita laksanakan baru saja pada pagi hari ini adalah yang ke-1442 kali sejak disyariatkannya salat Id ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengingat salat Idul Adha ini disyariatkan dan dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat adalah di tahun kedua Hijriah, 2 tahun sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berhijrah dari Makkah ke Madinah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kali kita memperingati hari raya Idul Adha, kita akan senantiasa dianjurkan untuk melaksanakan salah satu nilai syariah, yaitu menyembelih hewan kurban. Tentu syariat berkurban ini dianjurkan kepada kita seluruh kaum muslimin dari tahun ke tahun sejak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adalah bagian dari syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tentu bukan hanya sekedar rutinitas, akan tetapi ada makna spiritual yang dalam di dalamnya. Selain kita hendaknya meneladani nilai-nilai historis dari syariat berkurban ini, di dalamnya juga terdapat satu warning dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di dalam diri setiap manusia terdapat karakter dan sifat-sifat hewani. Karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berkorban, menyembelih hewan kurban, bukan hanya secara lahiriah tapi juga secara maknawiyah. Hendaknya sifat-sifat hewani yang ada di dalam diri kita juga kita sembelih, dalam arti kita kendalikan dengan keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam diri manusia, selain Allah memberikan karunia akal sebagai central power bagi manusia yang bersifat positif, namun di dalamnya juga terdapat nafsu yang memiliki karakteristik cenderung terhadap hal-hal yang bersifat negatif. Allah mengingatkan hal ini
di dalam salah satu firman-Nya hikayatan an Yusuf alaihi salam di dalam surat Yusuf ayat yang ke-53, Allah berfirman, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Tuhanku, dan sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam nafsu inilah terdapat beberapa komposisi sifat dan karakteristik. Di antaranya adalah karakteristik dan sifat-sifat hewani. Al-Imam Al-Ghazali di dalam salah satu karyanya yaitu Ihya Ulumuddin, tepatnya di jilid yang ketiga, beliau memaparkan bahwa setiap manusia dari komposisi nafsunya terdapat 4 unsur karakter. Yang pertama adalah bahimiyah. Bahimiyah ini artinya adalah binatang ternak, bahwa di dalam diri manusia terdapat karakter-karakter sebagaimana hewan ternak. Dan manakala ini mendominasi diri manusia, maka manusia akan memiliki sifat rakus sebagaimana hewan ternak. Dia hanya berorientasi kepada makanan, minuman, berhubungan biologis, dan hal-hal yang bersifat jasmania semata, tanpa memperdulikan apakah yang dia peroleh ini halal atau haram, haknya atau hak milik orang lain. Manakala sifat bahimiyah ini mendominasi jiwa manusia. Karakter yang terdapat dalam nafsu yang kedua adalah karakter sabu'iyah, yang artinya adalah binatang buas. Dalam diri setiap manusia ada karakter binatang buas, di mana ketika karakter ini mendominasi jiwa manusia, maka dia akan memiliki karakter mudah marah, mudah mencaci, mudah menghujat, bahkan tidak jarang menyakiti dan melukai, dan seterusnya dari sifat-sifat binatang buas. Dan yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali, di dalam nafsu manusia juga terdapat komposisi karakter Rabbaniyah, sifat ketuhanan, di mana manusia juga memiliki karakter sebagaimana karakter yang identik dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Dia suka dipuji, dia ingin menguasai segala hal, dia tidak ingin direndahkan, dia ingin tahu segala hal, ingin mendominasi siapapun. Ini diantara adalah karakter-karakter Rabbaniyah. Dan yang keempat, kata Al-Imam Al-Ghazali, di dalam diri manusia juga terdapat karakter syaitaniyah, karakter setan, di mana dengan karakter ini manusia terkadang bersikap licik, suka melakukan tipu muslihat, suka memprovokasi, suka mempengaruhi orang lain demi kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Ini bagian dari sifat atau karakter syaitaniyah. 4 karakter ini tidak akan bisa hilang dari diri manusia, karena ini bagian dari komposisi nafsu, yang mana nafsu itu adalah bagian dari diri dan jiwa manusia itu sendiri. Maka satu-satunya jalan tidak lain adalah mengendalikan
karakter-karakter tersebut dengan keilmuan agama dan juga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala 4 karakter ini dapat dikendalikan dengan keilmuan dan ketakwaan, maka niscaya 4 karakter ini akan dapat diarahkan pada hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi manusia untuk mencapai keinginannya yang mulia di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-40 hingga 41 Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan mencegah dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka niscaya surgalah tempat tinggalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam salah satu kesempatan, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh itu terdapat segumpal daging. Manakala segumpal daging ini baik, maka niscaya seluruh aktivitas tubuh, dalam tanda kutip ucapan dan perbuatan, akan menjadi baik. Namun sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ketika segumpal daging ini buruk, maka niscaya seluruh aktivitas tubuh, ucapan maupun perbuatan, akan menjadi buruk pula. Ingatlah, ini adalah hati manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang lain riwayat Al-Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ja'ala lahu wa'idan min qalbih. Ketika Allah menghendaki seorang itu menjadi hamba yang baik, maka niscaya Allah jadikan penasehat dari dalam dirinya, penasehat dari dalam dirinya, yaitu penasehat di dalam hatinya, yakni hatinya mampu menjadi penasihat bagi dirinya yang mengarahkan kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi dirinya di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana mungkin sebuah jiwa manusia bisa menjadi penasehat dirinya? Tentu sekali lagi ini tidak lepas dengan peranan keilmuan agama dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ayat yang telah kami kemukakan di atas. Kaum muslimin rahimakumullah, karenanya dengan keilmuan dan ketakwaan manusia akan diangkat harkat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari asfala safilin, derajat yang serendah-rendahnya, menuju a'la illiyin, derajat yang setinggi-tingginya. Bahkan dengan keilmuan dan ketakwaan, seseorang akan bisa melebihi kemuliaan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabiullah Adam alaihi salam setelah diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lalu kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihi salam sebagai satu isyarah. Disinilah letak kemuliaan Nabiullah Adam melebihi para malaikat, karena ada keilmuan yang ada di dalamnya yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya di dalam sebuah firman Allah di dalam surat Al-Mujadalah, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan karunia ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di dalam firman yang lain Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian semua. Saudarakum muslimin rahimakumullah, sebaliknya ketika seseorang tidak diiringi dengan keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah barang tentu dia akan berada pada derajat yang serendah-rendahnya. Meskipun dia memiliki jabatan sosial yang tinggi, harta yang melimpah, popularitas yang besar, ataupun nasab yang baik, tetapi ketika keilmuan dan ketakwaan tidak menyertainya, maka tidak ada lain kecuali kerendahan dan kehinaan yang akan menimpa dirinya. Karenanya kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa menambah pengetahuan dan keilmuan kita, juga senantiasa berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengannya, seiring dengan bertambahnya waktu, seiring bertambah pula kedudukan dan kedekatan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Idul Adha pada tahun kali ini akan menyadarkan kita bahwa di dalam diri kita terdapat sifat-sifat hewani dan karakter-karakter lainnya yang hendaknya kita sembelih, yang hendaknya kita arahkan dan kita kendalikan dengan keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga inayah dan hidayah Allah senantiasa menyertai kita, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu was samiul alim, wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazidun ni'am wa tarbul barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila sairil makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi tahirat, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha mastata'tum wa qad fazal muttaqun.
قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن والكروب والهموم والأحزان والأمراض والأسقام والآلام الطاعون ما لا يكشف غيرك من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطف بنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.